Apa yang dua kalimat itu atau dua frase itu? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Berat satu kali nyebut ini. Subhanallah wa bihamdihi. Nah, sekarang makna subhana. Subhana itu maknanya biasa diartikan maha suci. Subhana itu sebenarnya makna pada mulanya adalah menjauh dari satu tepi ke tepi yang lain. Itulah karenanya orang berenang disebut sibaha. Olahraga renang disebut as-sibaha. Alimu auladakum birimayati was-sibaha. Oke. Ajarkan anak-anak kalian berenang dan memanah. As-sibaha. Sabaha itu artinya menjauh. Menjauh dari satu tepi. Yang namanya orang berenang itu kan biasanya dari tepi ini ke tepi seberang. Latihan. Nah, lalu apa hubungannya dengan Allah? Orang yang mengucapkan subhanallah siogianya, jauhkan semua pikiran, benak yang ada dalam otak, pikiran, dugaan-dugaan yang gak pantas terhadap sifat Allah. Itu mana? Subhan. Udah pokoknya jauhkan untuk memikirkan zat Allah termasuk. Subhanallah. Jauhkan memikirkan sifat yang la yalik lah, yang gak layak bagi Allah. Jauhkan pikiran yang suuzon kepada Allah. Jauhkan pokoknya udah jauh aja. Makin banyak ngejauhin, akhirnya udah makin bersih. Subhanallah. Nah, makna wa bihamdi biasa diartikan apa? Wa bihamdihi maknanya apa? Dan dengan pujiannya gitu. Maha suci Allah dan dengan pujiannya. Dan segala puji. Makna yang lebih etis, subhanallah ya. Jadi ini sebenarnya ada kalimat yang sebelumnya, aku mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Bihamdihinya bitaufiqihi. Hanya dengan petunjuk dan tuntunan Allah saya bisa bertasbih. Itu makna wa bihamdihi bitaufiqihi. Dengan tuntunan Allah saya bisa nyebut subhanallah. Ya. Iya, nyebut subhanallah aja itu dan nikmat, taufik itu. Karena enggak gampang orang mau nyebut. Ada kan orang yang suruh nyebut marah. Istighfar. Istighfar apaan? Mana? Nyebut. Dari tadi gue udah nyebut. Mana? Orang bisa nyebut subhanallah itu sudah taufik Allah. Maka di sini ada penekanan wa bihamdihi, dan dengan tuntunan Allah saya bisa nyebut subhanallah. Akhirnya ditegaskan lagi subhanallahil azim, sifat Allah al-azim, maha suci Allah, jauh dari segala hal-hal yang tidak layak pada sifatnya. Dia Allah al-azim yang maha besar, agung dari segala yang lain. Nah itu wa bihamdi. Ya, wa bihamdi. Itulah karenanya memang di Sahih Bukhari dalam bacaan sujud itu yang 3 kali itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tanpa wa bihamdi memang. Begitu juga subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tapi kalau di Sunan Abi Daud ada wa bihamdi. Sehingga kita pakai yang lengkap saja. Dengannya pakai yang lengkap berarti Bukharinya teramalkan, Abu Daudnya juga teramalkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekali dapat sunnah, 3 kali sempurna maksimum, sempurna minimal, 11 kali sempurna maksimal. 11 kali 11 kalau mau sempurna maksimal. 1 kali aslu sunnah, dapat sunnah. 3 kali sempurna minimal. 11 kali sempurna maksimal. Jangan lebih dari 11. Kalau mau nambah ntar pakai redaksi yang lain. Nah, ntar kita lihat redaksinya di sini. Pilihan redaksi yang lain. 11 kali maksimal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhan. Hampir mirip salat tasbih akhir.
Kan gitu ya. Kalau sholat sendiri tapi Iya kan, itu jelas sholat sendiri. Nah, kalau sholat namanya imamin siap-siap dijejak. Ya siap-siap dijejak gitu. Tapi kalau sujud diisi doa gimana? Ya, Sujud diisi doa. ya ntar ada, memang dianjurkan malah. Nanti kalau nggak astagfirullahaladzim, ya Rabbana Iya, bahkan dianjurkan di sini dikasih doa yang sangat mantap sama Nabi. Jadi kita ntar akan ketemu di hadis berikutnya, itu riwayat Aisyah yang kehilangan di malam nisfu Sa'ban yang sudah masuk. Jadi Siti Aisyah menduga ini Nabi kagak bangun dalam kondisi sujud, makanya sampai dioyak-oyak. Didengerin ada nih suaranya. Nah, jadi rupanya ada suaranya pak cuis. Akhirnya jadi riwayat hadis. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubiridhaka min sakhatik wa a'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita. Nah, itu boleh nguping. Kirain enggak ada, udah saking lamanya sujud. Kalau susah. Saking lamanya sampai si Sayyidah Aisyah menduga, wah ini malamnya dicari. Akan bergerak-gerak berjam-jam. Ya, akhirnya sampai di tengah. Kedengeran. Jadilah riwayat. Ntar kita ketemu. Nah, kemudian yang kedua. Jadi itu jelas nih ya. Jadi di sini bahwa kalimat ringan ternyata di akhirat akan dijisimkan. Makanya jadi berat. Ringan di lisan, berat di timbangan. Masya Allah ini. Ya laitani apa di situ ya laitani qaddamtu li hayati kan. Surah apa itu? Al-Fajr. Ya laitani qaddamtu li hayati. Oh, andai saja andai saja saya bisa hidup lagi. Di antaranya cuma pengen tasbih, ya. Pengen baca zikir la ilaha illallah. Wa anhu wa an Abi Hurairah yang kedua radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'an aqula sungguh la'an sungguh la'nya sungguh aqula aku mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu itu lebih aku sukai ilayya bagiku mimma daripada tolaat alaihi syamsu terbit matahari berganti ya, hari ini terbitnya matahari ya, munculnya siang terbit. Nah, ini sebagai metafora betapa dahsyatnya kalimat thayyibah ini lebih Nabi cintai daripada bergantinya hari dengan diawali terbit matahari. Sungguh dengan aku mengucap tasbih, tahmid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Ini pokoknya tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ya. Nah, ini di beberapa kitab fikih ya, ataupun termasuk di kitab Imam Nawawi yang lainnya, kalimat ini biasa disebut namanya al-baqiyatus sholihah. Kalimat ini juga menjadi pasal. Pasal itu selingan dalam kayak sholat takbir hari raya. Ya kan, yang 7 takbir itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini juga untuk sebagai pengganti kalau kita nggak memungkinkan tahiyatul masjid atau qobliyah. Kita datang ke masjid ada lambat mau sholat isya, pengennya masih qobliyah kan gitu. Oh rupanya muadzin Pak Ustaz Komarudi sudah komat kan gitu. Kebagian kan? Nggak kebagian kan qobliyah, ketinggalan dong. Nah, buat orang alim itu nggak ada ketinggalan. Cukup beberapa detik saja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar dia niatkan sebagai qobliyah. Cuman kondisinya ya kondisional.
yang kondisional. Jangan waktu ada subhanallah alhamdulillah. Enggak pernah gitu, enggak pernah. Ya, kondisional gitu. Iya, itu mah namanya sengaja, itu mah malas berdiri. Iya, gitu. Buat orang yang alim, yang soleh, yang ada tetap selalu nggak mau ketinggalan dalam hal urusan kebaikan, nggak ada istilah ketinggalan. Ya cukup mengucapkan kalimat ini, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh sekali, boleh 3 kali. Ya, sekali juga sudah memadai. Dia niatkan sebagai ini penambal qauliyah. Dia tetap dapat pahala qauliyah walaupun cuma ngucapin ini doang. Wah, kan gitu. Cuma kondisional itu ya. Kondisional. Kalau namanya ada waktu mau ya enggak. Nah, itu termasuk fatwa Imam Nawawi dalam menerangkan. Jadi darurat ya. Ya, supaya fastabiqul khairat maksudnya. Ya, al-hasu alaihi itu tadi dalam rangka dia sudah termotivasi enggak sampai ketinggalan. Apalagi dari awalnya memang sudah ada tekad, ada niat kalau ada waktu jadi akan qauliyah. Ya akan qauliyah. Pengaruh orang kampung berhubungan. Nah, gitu. Akhirnya besok udah usir-usir aja dah. Kita pakai tasbih ya. Ya. Gitu. Nah, kenapa ini diawali dengan tasbih? Tasbih itu diistilahkan biasa disebut tasbih itu tahliyah. Ya. Tasbih itu kan tadi menjauhkan, jauhin dulu sifat-sifat yang enggak baik terhadap Allah yang tidak layak, singkirkan. Nah, kalau dalam bahasa tasawuf itu disebutnya tahliyah. Tahliyah, pembersihan. Baru kalau setelah tahliyah pakai hak, tahliyah diisi. Bersihin baru isi. Isinya pakai pujian. Ya. Tahliyah baru tahliyah. Ya, tahliyah. Tahliyah ini diisi atau dihias. Dan ini logis. Kita punya susu nih di kantong plastik. Kita mau minum pakai gelas, tapi gelasnya kotor, datang main tuangin aja. Kira-kira itu orang apa? Nah, gitu. Susu tetap biarkan dulu, bersihkan dulu ini gelas, bersih, cuci. Itu namanya tahliyah, pembersihan. Baru diisi namanya tahliyah. Nah, begitu juga proses perjalanan manusia. Nggak usah diinstal dulu, harus diapain dulu? Namanya itu di flash. Kalau dalam istilah komputer, flash apa namanya? Reboot. Kalau di HP itu ya, di reboot dulu itu. Pulang lagi, pengaturan pabrik. Gitu. Akhirnya instalan copot pengaturan pabrik, gitu kan? Akhirnya mau nggak mau kan harus diupdate, install lagi yang baru. Jadi kembalikan kepada kondisi normal, angka 0 itu tahliyah. Itu ada dalam tahapan-tahapan tasawuf itu memang harus. Nah, biasa tahliyah itu adalah makom pertaubatan, bertobat. Udah jangan dikasih wiridan apa-apa orang tobat. Ya, yang penting mah dia tinggalin aja dulu. Yang sudah yang biasa dilakukan keburukan tinggalin aja. Itulah akhirnya disuruh sholat kagak, suruh zikir kagak. Udah ngerem aja hatinya. Kuat kagak tuh ngerem. Kan gitu. Diuji dia dengan ketaatan. Mau nggak dengar? Karena kalau untuk instruksi ninggalin saja nggak kuat, apalagi instruksi ngerjain. Kan gitu logikanya. Kan cuma suruh ninggalin. Kalau ninggalin namanya berat, bagaimana nanti dikasih instruksi suruh action amali. Makanya subhanallah ini makom tahliyah. Alhamdulillah makom tahliyah. Ya. Tahliyah itu udah ngisi udah. Jadi kalau sudah dibersihkan baru diisi. Sama kita kayak nguras apa bak lah ya. Ya, kita kan kalau pengen mandi pakai bersih airnya bagus tapi baknya kotor, dikuras tuh. Subhanallah, nguras tahliyah terhadap sifat Allah yang tidak layak. Alhamdulillah ini sebagai ujian. Ini ibarat tahliyah, pengisian kebaikan. Wala ilaha illallah, pemantapan.
Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Besar. Nah, ini jadi 4 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tasbihun, tahmidun, tahlilun, takbirun. Nah, baik. Sekarang yang ketiga. Habis dua. Wa anhu, masih dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marratin kanat lahu adla asyri riqabin wa kutibat lahu mi'ata hasanatin. Nah, ini udah anjuran lagi 100 tahlil 100 ya. Ini diantara dalil baca tahlil 100. Cuman memang Nabi mah anjurinnya tahlilnya panjang ya. Inilah ini disebut kalimat tahlilnya panjang. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa kada yuhyi wa yumiit di sini ya. Dalam riwayat yang lain ada yuhyi wa yumiit, itu ba'da maghrib sama ba'da isya. Itu yang riwayat 10. Di sini 100. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin, sehari mi'ata marrah 100, kanat lahu, maka baginya ganjaran atau balasan adalah sebanding asri riqabin, memerdekakan 10 orang budak. Wa kutibat, dan dituliskan bagi dia mi'ata hasanah, 100 kebaikan. Panjang kan, la ilaha illallah wa syarika lah. Akhirnya diambil la ilaha illallah, itu kira namanya 100 namanya pegal. Lama ya, baca 100. Baca 100 itu lah la ilaha. Ini diantara baca tahlil ya dengan angka 100. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sebenarnya rekomendasi Nabi mah panjang. Ulama ambil tahlilnya aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya diterap baik di tahlil, baik di selamatan, baik di ba'da sholat. Ya, ini pakai tahlil 100. Wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'ah, dan dihapuskan bagi dia 100 keburukan. Muhiyat itu dihapuskan. Kalau kutibat dituliskan. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan. Wa kanat, dan kalimat wiridan bacaan yang dia lakukan tadi itu lahu baginya hirzan, sebagai tameng atau pelindung minasyaitan, dari syaitan, yaumahu, di hari yang dia baca itu, yaumahu dzalika, hatta yumsiya, sampai sore. Pokoknya sampai sore. Sehingga di sini kita maklum bahwa yang namanya hari itu berarti dari pagi sampai sore. Ya bisa lah. Kita baca kalau mau baca di subuh bisa, atau waktu duhanya bisa sampai sore. Atau sebaliknya kalau dibaca sore ya berarti jadi hirzan minasyaitonid dzalik, sampai pagi dan seterusnya. Walam ya'ti, nah ini kita perlu garis bawahi. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa'a bihi, tidak ada seorang pun yang lebih afdal, lebih utama, mimma jaa'a bihi, dari apa yang ia lakukan oleh seseorang tadi dengan baca 100, illa, kecuali rajulun amila aksara minhu, seorang yang mau ngamalin lebih banyak dari itu. Nah, nggak ada yang lebih afdal dari orang itu, kecuali yang unlimited lagi aja. La ilaha illallah. Dari sini lah, makanya al-hasu ada. Ada batasnya. Ya. Nggak ada yang lebih afdal dari orang yang ngamalin ini dalam hal la ilaha illallah wa la syarikalah. Illa rajulun, kecuali seorang amila yang mengamalkan aksara minhu, melampaui lebih banyak dari 100. Kasih batasan kan ya Nabi baksa banyak. Wah, dalil sangat jelas sekali. Jadi kalau ada orang ngebatasin, saya mau wirid baca istighfar 1000 sehari, nah ini jelas dalilnya. Atau baca tahlil sehari 1000, kayak Abu Darda misalkan 4000. Baca tasbih 1000, walaupun Nabi memang nggak sampai bilang 1000.
Tapi Nabi memberikan apa namanya redaksi yang maknanya unlimited, nggak kebatas. Waqala, lalu Nabi bersabda, man qala, siapa orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi fi yaumin, subhanallah wa bihamdihi. Nah, kalau tadi subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Nah, ini lebih disimpelin lagi. Ya, kalau tadi makan nggak ada angka. Nggak ada angka. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Itu kan kreasi sekarang. Ya. Orde lama sebenarnya dulu nggak begitu. Subhanallah bihamdi aja. Gitu kan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Baru penutupnya subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau sekarang apa zaman milenium, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Boleh. Tetap boleh. Gitu kan. Tapi kalau yang berkaitan dengan adat bilangan yang banyak, sebenarnya itu cukup subhanallah bihamdi. Berdasarkan riwayat ini, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nah, ini. Kalau hil ajib kan udah kelar dah. Piyaumi sehari ya. Bukan lagi tahlil doang. Mi'ata marrah, 100 lagi aja. Khutot khotoyahu, akan dihapuskan khotoyahu, semua kesalahan dia. Wa in kanat, meskipun kesalahan dia itu sebanyak misla zabadil bahri, buih di lautan. Buih. Ya, buih itu apa? Busa. Zabad itu busa. Al-bahar, buih lautan. Ini 100. Nah, ini bisa kita amali. Saya dulu sempat dikasih cara mengamalkan yang subhanallah bihamdi ini. Kita bisa pakai itu ya kalau nungguin komat itu, kalau kita praktekkan cukup 2 menit 100. Karena subhanallah bihamdi itu 1 detik. Subhanallah. Barang 1 detik. 1 menit kan 60 detik. Berarti 60 kali. 2 menit malah masih lebih. Ya kan? Jadi nungguin komat 2 menit itu habis salat qobliyah, nungguin komat ya, itu bisa diisi pakai subhanallah. Cukup 2 menit. Karena subhanallah bihamdi berbarengan dengan gerakan 1 detik. Nah, bisa ini kita amali. Kita kan ngaji buat ngamal. Bukan tentang rekreasi ilmiah. Ya, bisa kita amali. Ya. Itu caranya kalau mau nungguin, apalagi di situ kan antara bainal adzanain ya, antara 2 adzan. Nah, itu termasuk waktu yang mustajab. Diisi dengan tasbih subhanallah. Nah, wa bihamdi di situ kita tanamkan bahwa kita bisa bertasbih ini semata-mata taufik Allah. Ya, sekaligus di situ ya kita bisa memuji. Karena subhanallah itu memuji Allah. Bihamdihi, dengan taufik Allah kita bisa 100 kali. Apalagi kalau tiap waktu ya bisa 100, 500. Allahu a'lam bishawab. Saya kira ya kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan silakan. Iya. Kalau yang tadi antara kemarin ada di pakai buat isi Al-Quran tuh gimana tuh? Maksudnya? Kalau antara dan kemarin tuh kadang buat dipikir ya doa. Ini ada yang ngisi nanti pakai baca Quran tuh gimana? Baca Quran sendiri ya. Baca Quran ada bareng-bareng berarti. Oh, bareng-bareng. Iya. Baca Quran satu orang bareng-bareng. Sholat apa dulu? Sholat tuh. Isi dengan baca Quran. Saja dan doa. Iya, dengan kemarin. Quran kayak tadarus gitu. Ya. Tadarus. Enggak. Bapak saya Sendiri. Saya kira kalau komat itu kan waktunya paling juga maksimal 15 menit ya. Itu atur aja. Ah, Itu atur aja.
Yaitu sebenarnya afdalnya dengan membaca banyak doa atau dengan banyak berzikir al-baqiyatus sholihah kayak tasbih, tahmid, tahlil itu tadi. Yang ketiga boleh juga dengan doa yang sifatnya ayat-ayat yang bermuatan zikir, seperti misalkan dia membaca apa itu akhir suratul hasyr